Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Kana Safrin Naurozi MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan Peserta Didik atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sendiri, Ana Lailatul Maghfirah, akan membawakan materi hakikat hukum dan prinsip-prinsip perkembangan individu. Rumusan masalah dari materi kali ini diantaranya bagaimana hakikat perkembangan individu, apa hukum perkembangan individu, dan yang terakhir, apa prinsip-prinsip perkembangan individu. Hakikat perkembangan individu. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Pertumbuhan berlangsung selama masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang menetap. Kemudian, kecepatannya menurun dan menjadi pesat kenaikannya pada masa adolesen dan selanjutnya berhenti. Bagian-bagian tubuh tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Organ-organ tubuh mencapai kematangan pada waktu dan kecepatan yang berbeda pula. Pengertian perkembangan. Para ahli psikologi telah mengkaji bahwa perkembangan manusia itu kompleks. Untuk memahaminya, terlebih dahulu harus dipahami bahwa psikologi adalah kajian ilmiah tentang perilaku, terutama perilaku manusia. Yang dimaksud oleh para ahli psikologi dengan perkembangan individu menurut Sandrock dan Usain, perkembangan adalah pola pergerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi perubahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Seifert dan Havnung membedakan 3 tipe atau domain perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif, dan yang terakhir perkembangan psikososial. Selanjutnya kita membahas tentang hukum perkembangan. Dalam perkembangan manusia, terdapat hukum-hukum yang memperoleh melalui penelitian, kajian teori, dan praktek. Carol Gatswicki mengemukakan bahwa dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Dalam perkembangan, terdapat waktu-waktu yang optimal. Selanjutnya, perkembangan itu maju berkelanjutan dan semua aspek-aspeknya merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi. Setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Perkembangan berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, atau dari yang umum kepada yang khusus. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan individu. Penelitian Sutherland dan Donnelly mengenai proses pertumbuhan menghasilkan 10 prinsip dasar pertumbuhan. Beberapa prinsip diantaranya ada yang menunjukkan kesamaan dengan salah satu hukum yang sudah kita bahas di atas, yaitu hukum rekapitulasi. Di antaranya yaitu pertumbuhan adalah kompleks, semua aspek-aspeknya berhubungan sangat erat. Pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif.
Pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan terjadi secara teratur. Pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah. Kemudian, tempo pertumbuhan tiap anak tidaklah sama. Aspek-aspek berbeda dari pertumbuhan berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasikan atau dipengaruhi oleh faktor intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian pembahasannya yaitu pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat masa-masa krisis. Pada suatu organisme akan kecenderungan untuk mencapai potensi perkembangan yang maksimum. Yang terakhir yaitu setiap individu tumbuh dengan caranya sendiri yang unik. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini yaitu sebagian perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan sebagian lagi dari perubahan-perubahan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Seifert dan Hanford membedakan 3 tipe domain perkembangan yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan yang terakhir perkembangan psikososial. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.